Hal paling penting dalam suatu bisnis adalah omset, adalah uang masuk ya. Jadi kalau lu bisa increase uang masuk itu, lu akan dibayar terserah lu bisa mintanya suka-suka. Balik lagi ke sales tadi. Kalau lu orang yang ningkatin omset di suatu bisnis, lu akan disayang. Dan lu nggak akan pernah di cut off. Jadi gue mungkin cerita pengalaman gue ya. Jadi gue ngomong ini nggak asal bacot, tapi ini hal yang gue pernah lakuin. Jadi gue pernah bikin agency. Waktu itu salah satu klien gue adalah pabrik konveksi lumayan besar. Nah, bisnis modelnya dari pabrik konveksi ini adalah dia terima orderan. Ya misalnya 12 piece, 24 piece dari orang yang awal-awal mau bikin baju, abis itu udah laku tokonya baru pesan sama dia lebih banyak. Bisnis modelnya gitu. Jadi cari orang yang baru mulai bisnis. Jadi yang gue lakukan apa? Gue datang ke ownernya, gue bilang, omset lu gue dobelin. Jadi gini, cara lu offer sesuatu ke orang adalah bikin offer yang mereka nggak bisa tolak. Jadi gue datang ke ownernya, gue bilang, omset lu gue akan dobelin. Dia kan bilang, ini anak orang gila kali ya. Gue bilang gini, lu nggak perlu bayar gue. Lu nggak perlu bayar gue. Gue datang, gue bilang, gue dobelin omset lu. Nggak perlu gue dibayar. Tapi kalau omset lu double, gue minta 10%. Menurut lu dia bakal bilang apa? Ya iyalah. Ini mungkin anak orang gila, mungkin nggak akan kejadian juga. Cuman gue nggak keluar duit juga. Jadi waktu itu dari gue kerja yang lain, advertising pertama itu gue yang tombokin. Jadi gue pakai video sendiri, gue rekam set gitu kan, gue bikin b-roll gitu ala-ala tentang pabriknya. Habis itu gue tulis tuh pakai copywriting. Ya jadi itu skill lagi tuh, skill yang gue punya copywriting. Gue tulis buat kalian yang punya online shop baju bisa bikin di pabrik ini. Sesimpel itu. Terus ada WhatsApp gitu. Jadi dari situ gue tembak iklannya, gue pakai targetingnya yang jelas. Apa yang terjadi? Dia dari 2 yang ngechat sehari, 40 yang ngechat sehari. Omsetnya 3 kali. Dan gue minta 10% dari omsetnya yang naik itu. Ya. Gede nggak? Gede, puluhan juta. Jadi cara kerjanya gitu. Dibanding gue minta 5 juta di awal, gue kerjain service-nya, itu kemungkinan tolaknya gede. Ibaratnya lu belum deliver apa-apa, ya kan? Lu belum buktiin value lu ke owner, lu udah minta duit. Lu minta retainer kayak gitu, pasti ditolak. Jadi mintanya performance based. Jadi dari omset dia, lu minta berapa persen, tapi kalau lu berhasil dobelin atau 3 kali. Dan menurut gue kayak gitu gampang. Kalau kalian ngerti skill ya, tapi kan ini balik lagi, ini skill yang gue udah punya gitu. Jadi gue kalau kayak gitu, udah pasti cepat banget. Orang gue udah biasa dulu di perusahaan lama gue, bakar ads tuh 500 juta, 1 miliar sebulan tuh udah biasa. Jadi gue udah tahu targetingnya yang rapi kayak gimana. Itu gue tinggal masuk, gue funneling semua di Excel, rapin, tembak semua. Jadi gue bakal kerjain 7-8 klien, itu udah pasti 100 juta sebulan minimal. 100-300 juta sebulan, itu udah di kantong. Nah buat kalian, mungkin kalian nggak langsung sebesar itu. Coba kecil-kecil dulu aja. Tapi gue yakin dengan ini yang gue ajarin ke kalian, kalau kalian bener-bener pikir gitu tentang bisnis modelnya, 10-20 juta pasti kalian dapat per bulan. Bersih, itu pasti dapat. Pertanyaannya, gimana cara kalian yang pintar, pikir pakai otak. Jadi di TikTok, kalian search tentang bisnis. Di Instagram, search hashtag bisnis-bisnis yang kalian mau target. Misalnya jualan makanan anjing, ini gue nggak salah ya. Jualan makanan anjing, lu cari di Instagram. Jualan makanan anjing, cari di TikTok. Mau ngomong sama ownernya, lu bilang, gue bisa adsense ini buat omset lu double. Jadi jangan cari bisnis fisik. Kalau kayak restoran gitu lebih susah. Carinya bisnis yang online, karena itu lebih scalable. Mereka udah punya delivery systemnya, udah ada supply chain-nya udah lengkap, lu tinggal jualan gitu. Lu jualan, mereka delivery semua. Makanan anjing lah, atau apa, mau tisu anjingnya juga bisa. Misalnya popok buat anjing itu juga boleh.